Selasa, 27 Mei 2025, pesawat kepresidenan Prancis mendarat mulus di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron turun dari tangga pesawat, disambut oleh deretan pejabat tinggi Indonesia dan iringan tarian tradisional yang memukau. Kehadiran pasangan ini menandai dimulainya kunjungan kenegaraan yang syarat makna, mempererat hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia. Keesokan harinya, Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan hangat antara Presiden Macron dan Presiden Prabowo Subianto. Dalam suasana penuh keakraban, keduanya membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama pertahanan hingga pertukaran budaya. Ibu Negara Brigitte Macron turut hadir dalam berbagai agenda, termasuk kunjungan ke Candi Borobudur yang memperkuat citra positif situs warisan dunia tersebut di mata internasional. Namun, di balik agenda resmi dan sambutan meriah, banyak yang terpesona oleh kehangatan hubungan antara Emmanuel dan Brigitte Macron. Kisah cinta mereka yang berawal dari ruang kelas di Amiens hingga mencapai panggung diplomasi internasional menjadi bukti bahwa cinta sejati mampu menembus batas usia, norma, dan waktu. Dalam setiap langkah mereka di Indonesia, terlihat jelas bahwa pasangan ini tidak hanya berbagi kehidupan pribadi, tetapi juga visi dan misi sebagai pemimpin dan mitra sejati. Kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa di balik kebijakan dan protokol, ada kisah manusiawi yang menyentuh hati, kisah tentang cinta, komitmen, dan perjalanan bersama yang luar biasa. Mereka bukan pasangan presiden dan ibu negara biasa. Di balik sorotan kamera dan protokol negara, tersimpan cerita cinta yang unik, mengundang kontroversi, namun juga memberi inspirasi. Sebuah kisah yang telah melampaui banyak ujian, perbedaan usia, tekanan sosial, sorotan media, hingga benturan nilai-nilai konvensional. Tapi dari semua itu, kisah mereka tetap bertahan, bahkan semakin kuat seiring waktu. Ketika Presiden Macron berdiri gagah di samping Presiden Prabowo di atas panggung diplomasi, banyak yang tak bisa menahan rasa kagum terhadap konsistensinya. Bukan hanya dalam memimpin negara, tetapi juga dalam mencintai seorang wanita yang pernah menjadi gurunya, sahabatnya, dan kini pendamping hidupnya. Maka dari sinilah cerita ini akan membawa Anda kembali ke masa lalu, ke kota kecil Amiens, ke ruang teater tempat pertama kali dua jiwa bertemu, dan dari sanalah benih cinta tumbuh diam-diam. Ini bukan dongeng, melainkan kisah nyata tentang bagaimana cinta bisa mengalahkan stigma, bagaimana ketulusan mampu melawan arus, dan bagaimana seorang presiden membuktikan bahwa untuk setia, seseorang tak harus sempurna, hanya perlu jujur pada hatinya. Cerita itu dimulai jauh dari hingar-bingar Jakarta. Jauh sebelum Emmanuel Macron menjadi tokoh global, ia hanyalah seorang remaja berusia 15 tahun yang tumbuh di Amiens, sebuah kota kecil di Prancis Utara. Di sanalah ia bertemu dengan Brigitte Ozier, guru drama sekaligus pembimbing kegiatan teater sekolahnya. Saat itu Brigitte adalah wanita dewasa berusia 39 tahun, istri dari seorang bankir dan ibu dari 3 anak. Dalam kehidupan biasa, hubungan mereka takkan lebih dari sekadar guru dan murid. Namun kehidupan seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan cinta tak mengenal aturan baku. Brigitte mengenang pertemuan mereka sebagai sesuatu yang menggetarkan. Emmanuel muda menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya. Ia penuh ide, imajinatif, dan selalu haus akan diskusi. Setiap kali saya berbicara dengannya, saya merasa sedang berdialog dengan seseorang seusia saya, ujar Brigitte dalam salah satu wawancaranya. Di mata Brigitte, Emmanuel bukan anak biasa. Dan dalam hati Emmanuel, Brigitte bukan sekadar guru. Tak butuh waktu lama bagi keluarga Macron untuk menyadari bahwa anak mereka memiliki ketertarikan emosional terhadap gurunya. Orang tua Emmanuel panik. Mereka langsung memindahkannya ke Paris, menjauhkan Emmanuel dari Amiens dan dari Brigitte. Sebagian orang menyebut tindakan ini sebagai penyelamatan reputasi. Sebagian lain menganggapnya sebagai langkah mencegah kehancuran. Namun di Paris, perasaan Emmanuel tak surut. Ia pernah bersumpah pada Brigitte, "Apapun yang terjadi, saya akan kembali dan menikah denganmu." Bagi sebagian besar orang, janji itu hanya akan menjadi fantasi remaja.
Tapi Emmanuel Macron bukan orang biasa. Brigitte, di sisi lain, terjebak dalam dilema paling rumit dalam hidupnya. Ia mencintai seorang remaja yang jauh lebih muda, yang secara hukum belum dewasa. Ia punya keluarga, reputasi, dan masa depan anak-anaknya untuk dipertimbangkan. Tetapi ia juga tahu, perasaan itu bukan ilusi sesaat. Hubungan mereka tumbuh dari dialog dan intelektualitas, bukan semata hasrat. Butuh waktu lebih dari 1 dekade hingga keduanya benar-benar bisa bersama. Brigitte bercerai dari suaminya dan melewati masa penuh tekanan sosial. Emmanuel terus maju, meniti karier di dunia politik, dengan Brigitte selalu menjadi pusat moralnya. Pada 20 Oktober 2007, Emmanuel dan Brigitte akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana di Le Touquet, kota pantai tempat keluarga Brigitte memiliki rumah musim panas. Emmanuel saat itu berusia 29 tahun, Brigitte 54. Ketika pernikahan itu diumumkan, publik Prancis terbagi. Ada yang mengecam, menyebut Macron ambisius tak tahu malu, atau bahkan anak emas yang berani melanggar norma. Ada pula yang mengagumi keberanian mereka. Bagi Emmanuel, ini bukan soal melawan norma, tetapi mengikuti nurani. Ia tak pernah menyembunyikan hubungan itu dari dunia. Bahkan dalam berbagai pidatonya, ia sering menyebut Brigitte sebagai setengah dari jiwanya. Seiring waktu, masyarakat Prancis mulai menerima Brigitte. Bukan karena kisah cintanya saja, tetapi karena kepribadiannya yang kuat, elegan, dan cerdas. Ia bukan ibu negara yang sekadar berdiri di balik layar. Ia aktif dalam isu-isu pendidikan, hak anak-anak berkebutuhan khusus, dan pelindung budaya. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak kandung. Emmanuel dan Brigitte tidak memiliki anak bersama. Namun, Emmanuel menerima anak-anak Brigitte seperti keluarganya sendiri. Ia disebut sangat dekat dengan Tiffaine, anak bungsu Brigitte, yang kemudian menjadi seorang pengacara. Dalam berbagai kesempatan, Macron menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga besar yang ia cintai dan lindungi. Ketika Emmanuel Macron memenangkan pemilihan Presiden Prancis tahun 2017, dunia terbelalak. Ia menjadi presiden termuda dalam sejarah modern Prancis, mengalahkan kandidat-kandidat lama dengan karisma, intelektualitas, dan pendekatan politik yang segar. Namun, di balik euforia kemenangan itu, ada satu sosok yang tak pernah meninggalkannya, Brigitte. Berbeda dari First Lady lainnya, Brigitte langsung menetapkan peran yang jelas di Istana Élysée. Ia tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi sebagai mitra kerja. Ruang kantornya hanya berjarak beberapa langkah dari ruang kerja Emmanuel. Banyak keputusan dan pertimbangan penting, terutama yang menyangkut pendidikan, budaya, dan isu keluarga, kerap melalui diskusi di antara mereka berdua. Bahkan para staf istana pun menyebut Brigitte sebagai mata kedua presiden. Ia membaca pidato, menyarankan nada komunikasi publik, dan, dalam banyak hal, menjadi juru tak resmi dalam mengukur sensitivitas rakyat terhadap kebijakan sang suami. Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai guru, ia tahu bagaimana berbicara dan menjangkau hati masyarakat. Namun, peran Brigitte bukan tanpa tantangan. Ia kerap menjadi sasaran komentar sinis media yang lebih tertarik membahas perbedaan usia mereka ketimbang kerja kerasnya. Ada pula tuduhan miring dari kelompok konservatif yang menganggapnya terlalu berpengaruh, terlalu aktif, bahkan mencampuri urusan negara. Tapi Brigitte tak gentar. Dengan anggun dan tenang, ia terus menjalankan misinya, mengangkat isu pendidikan di kawasan miskin, memperjuangkan inklusi anak-anak autistik di sekolah, serta menginisiasi berbagai proyek budaya. Ia menjadi wajah baru First Lady Prancis. Bukan sekadar pendamping, tetapi pemimpin yang juga bekerja. Kisah cinta ini tidak hanya menyentuh Prancis. Seluruh dunia memperhatikannya, dan tidak jarang terbagi dalam pendapat. Sebagian memujinya sebagai cinta yang jujur dan berani, yang menolak tunduk pada stereotip sosial. Namun ada juga yang mengecam, bahkan merendahkan. Mereka menyebut Brigitte terlalu tua, menyindir bahwa seharusnya perempuan seusianya mengurus cucu, bukan mendampingi presiden muda. Tapi, pasangan ini membungkam semua kritik dengan ketulusan. Mereka tidak pernah menyangkal masa lalu, juga tidak menyembunyikan kedekatan mereka. Alih-alih defensif,
mereka justru menjadikan kisah cinta itu sebagai cermin keberanian dan konsistensi. Di luar negeri, Brigitte diterima dengan hangat. Di Jerman, ia dielu-elukan media karena keanggunannya. Di Afrika, ia dianggap sebagai panutan perempuan tangguh. Bahkan di Amerika Serikat, surat kabar The Washington Post pernah menulis bahwa Brigitte Macron mengubah cara dunia melihat peran istri pemimpin negara. Dan kini, di Indonesia, dalam kunjungan resmi mereka pada Mei 2025, pasangan ini kembali memperlihatkan keharmonisan yang tulus. Mereka berdua hadir bukan hanya sebagai delegasi diplomatik, tetapi juga sebagai pasangan suami istri yang menginspirasi saat Brigitte tersenyum hangat di hadapan anak-anak sekolah yang menyambutnya di Jakarta, dan Emmanuel menggandeng tangannya, banyak yang terdiam. Di balik segala protokol, inilah cinta yang nyata. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kisah cinta ini memengaruhi gaya kepemimpinan Emmanuel Macron? Jawabannya, sangat. Brigitte tidak hanya menjadi istri, tapi juga guru, penasihat, dan suara nurani. Emmanuel sering menyebut bahwa pendekatannya yang humanis, khususnya dalam kebijakan sosial dan pendidikan, dipengaruhi oleh pengalaman dan sudut pandang Brigitte. Sebagai guru, Brigitte paham bagaimana masyarakat bisa tumbuh lewat pendidikan. Sebagai pasangan, ia membantu Macron menjaga sensitivitas pada nilai-nilai keluarga, etika, dan integritas. Banyak undang-undang dan kebijakan sosial yang lahir dengan latar belakang diskusi malam hari di meja makan mereka, jauh dari sorotan kamera. Bahkan para lawan politik Macron mengakui, dia mungkin keras dalam debat, tapi dia memiliki empati yang jarang terlihat di pemimpin muda, dan itu mungkin karena istrinya. Dalam dunia yang penuh penilaian, kadang cinta harus melawan banyak hal. Usia, tradisi, persepsi, bahkan hukum. Tapi kisah Emmanuel dan Brigitte Macron membuktikan bahwa cinta sejati tidak harus sempurna. Ia hanya harus tulus, konsisten, dan diperjuangkan. Dari Amiens ke Élysée, dari ruang kelas ke ruang sidang dunia, pasangan ini telah membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sensasi sesaat, tetapi komitmen seumur hidup. Dan ketika keduanya melangkah keluar dari Istana Merdeka di Jakarta, bergandengan tangan menuju kendaraan kepresidenan, dunia melihat lebih dari sekadar dua pemimpin negara. Dunia melihat dua manusia yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling melengkapi dalam perjalanan panjang yang bernama hidup.